Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua. Kenapa nih Ben hari ini pakai baju olahraga? Yang olahraga. Olahraga, iya. Sebelum memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena kita semuanya beragama Islam, berarti kita berdoanya menurut agama Islam. Kepada anak ibu Ilmi dipersilahkan maju ke depan untuk memimpin teman-teman membaca doa. Doa belajar. Bu.
ibu pun sakit. Marilah kita doakan kepada orang-orang yang sakit supaya mendapatkan kesembuhan. Amin. Hari ini materinya materi IPA. Ibu hari ini memberikan materi tentang Proklamasi. kemerdekaan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik atau Bu Henvian dapat mengidentifikasi atau mencari peristiwa penting yang terjadi sebelum dan sesudah proklamasi. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan peran tokoh-tokoh penting dalam pembelajaran di perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis dampak kemerdekaan terhadap masyarakat di lingkungan kita. Nah, ada tiga tadi, dapat mengidentifikasi, dapat memberikan contoh, dan dapat menganalisis dampak kemerdekaan terhadap masyarakat di sekitar kita atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekarang, adakah yang tahu dahulu proklamasi itu kapan? Nah, silakan Nahda. 1945 itu tahunnya ya, yang lengkap ada yang bisa menyebutkan 17. Nah, ya benar. 17 Agustus 1945. Nah, tadi kita melaksanakan acara 17-an itu salah satu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, bagaimana berjuang untuk melawan lomba tuh Pian berjuang kan Bu Pian mengikuti lomba. Bagaimana Pian caranya berjuang untuk mendapatkan peringkat 1. Ya, usahanya itu yang Pian lakukan karena kan kita sekarang tidak berada di zaman dulu penjajahan. Sekarang sudah merdeka. Nah, sekarang kita akan menonton video tentang peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan diamati, kemudian diidentifikasi tokohnya, peristiwa apa saja yang penting terjadilah. Silahkan diperhatikan, diamati videonya dengan baik sebelum kita memasuki ke pelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya siswa dapat menceritakan kembali. Nah, berarti kan minimal menceritakan secara menurut bahasa Pian yang Pian tangkap dari menonton video.
waktunya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar Anda tidak ketinggalan aktivitas terbaru dari channel Bina Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPA untuk kelas 6 sekolah dasar kurikulum merdeka. Nah, anak-anak semua, kita akan sama-sama belajar di bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Kita akan belajar di bagian topik A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Nah, anak-anak semua, ini ada di halaman 25 sampai 33 di buku kayu. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk, langsung saja kita mulai ya di bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Anak-anak semua, teman kita yaitu Mia, Dara, dan Anda sedang melihat foto pada dinding museum. Sungguh menarik cerita yang ada dalam gambar ini. Inilah cerita tentang Indonesia kita yang menjadi kebanggaan sejak zaman nenek moyang kita. Nah, anak-anak semua, ada cerita perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Juga cerita perjuangan meraih kemerdekaan. Seperti apa ya cerita Indonesia kita? Kemudian bagaimana perjuangan bangsa kita? Yuk kita pelajari bersama di bab ini. Nah, anak-anak semua, ada tujuan pembelajaran kita di bab 2 ini yang dipercaya lebih dari 50 tahun. baru racik tepung bumbu. Beli 2 racik tepung bumbu serbaguna gratis 1 racik ayam goreng. Engko, Bung Karno dan Bung Hatta. Jauh Cafe dipercaya lebih dari 50 tahun. Dari channel Bina Online. Aktivitas terbaru dari channel Bina Online. Untuk kelas 6 kurikulum merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 2 cerita tentang Indonesia. Kita akan sama-sama belajar di bagian topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Dan anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 43 sampai dengan 48 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak semua, ada tujuan pembelajaran kita kali ini di topik C kali ini. Yang pertama, anak-anak mampu mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan, baik tokoh maupun periode sejarah. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Yang ketiga, anak-anak mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Dan tujuan yang keempat, anak-anak mampu meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita kali ini di topik C. Dan anak semua, di bagian topik C kali ini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Namun, untuk menjawabnya, kalian harus menyimak video ini sampai akhir ya, agar kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan esensial tersebut. Nah, anak semua, apakah di sekolah kalian rutin melakukan upacara seperti gambar tadi? Nah, selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, upacara juga bertujuan untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, anak-anak, melainkan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Bukan hanya tenaga, waktu dan pikiran, namun segalanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, anak, sekarang yuk kita pelajari cerita sejarah negara ini saat menjelang kemerdekaan dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, anak, sekarang kita akan sama-sama belajar oleh pembahasan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat.
Sejarah tersebut terjadi karena ada yang berani memproklamasikan kemerdekaan. Nah, berikut ini para pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yuk, kita bahas satu persatu ya, siapa saja ya para tokoh tersebut. Nah, kita mulai dari tokoh yang pertama. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno, anak-anak? Nah, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Beliau menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana pada Simaida bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Muhammad Hatta. Soekarno menjadi presiden pertama di Indonesia. Nah, tokoh yang kedua ada Dr. Andes Bumi Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Beliau termasuk salah satu penyusun konsep teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Beliau menjadi wakil presiden pertama Indonesia dan juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, tokoh yang ketiga ada Ahmad Subarjo Jojo Diusorjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan menjadi salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga termasuk salah seorang penyusun konsep teks proklamasi. Nah, tokoh yang keempat ada namanya Laksamana pada Simaida. Merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersiapkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Tokoh yang kelima ada namanya Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya Nana yaitu Soekarni Kartodirjo. Soekarni merupakan salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada namanya Fatmawati. Fatmawati memiliki nama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Fatmawati dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Beliau dikenal sebagai orang yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, Nana. Selanjutnya, Nana, ada Sayuti Melik. Sayuti Melik merupakan tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliaulah yang mengetik naskah proklamasi. Segera dia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Yuk kita ke bagian mari mencari tahu. Apa itu peristiwa penting menjelang proklamasi? Nah, Nana, setelah kita tadi sudah mengenal siapa saja tokoh-tokoh proklamator, sekarang kita akan mengetahui peristiwa penting menjelang proklamasi. Yuk kita baca teks berikut ini. Judulnya Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia dinyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah.
utuh karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Nah, anak-anak, peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan dan berharap Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya, kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka mengurus Darwis dan Wicana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, permintaan itu ditolak. Nah, kemudian kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan pemuda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus oleh Soekarni, Yusuf Kunto, dan Singgih. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Dialog yang terjadi antara golongan muda yang diwakili Wicana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Sumarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Nah, setelah proses penyusunan rumusan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun kepada para hadirin yang berada di hadapan Maeda. Nah, berdasarkan diskusi tersebut, disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 dan diketik rapi oleh Sayuti Melik. Kemudian, proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Kemudian, bendera tersebut menjadi bendera pusaka atau sering disebut saksaka merah putih dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini di buku tugas kalian. Kita akan bantu ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Jawabannya dapat. Nah, sudah. Kita tadi sudah menonton video tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan kejadian di sekitarnya. Sekarang Ibu ingin membagi kelompok dari sejumlah 17 siswa. Ibu ingin membagi kelompok menjadi 3. Nah, 3 kelompok.
angka 2. Begitu juga angka 3. Silahkan dari amannya sesuai angka. 1, 2, 3. Silahkan cari temannya. 3 ke sini. Ibu sini dulu.
Siap ya? Berhitung atau kita menyebutkan tokoh dari proklamasi kemerdekaan. Ya, satu-satu dari yang pertama tadi salah. Abidin. Muja, Marwa, Ilmi, Insinyur siapa Biden? Ya, benar. Yang kedua, Ilmi. Muja. Ayo bareng aja dah. Muja, sebutkan satu tokoh peristiwa penting proklamasi kemerdekaan. Fatmawati. Ayo jawab. Muhammad Hatta. Marwa atau Ilmi? Apa? Soekarni. Apalagi nama Ngati tadi? Mangati teks proklamasi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Selamat kembali ke kelompoknya. Hari ini Ibu memberikan tugas. Silakan identifikasi tokoh-tokoh proklamasi dan halo. Jangan konsentrasi. Silakan diidentifikasi tokoh-tokoh peristiwa penting proklamasi tadi dan tokoh dan peristiwa penting yang terjadi pada kemerdekaan. Silakan dicatat di kertasnya tokoh dan peristiwa pentingnya. Nah, yang dicatat pertama tokohnya tadi kan sudah yang screening pada konsen tadi sudah dijawabnya tokohnya. Ada berapa tadi tokohnya? Silakan ditulis. Di kertas selembar satu kelompok. Di buku aja kan? Jangan. Jangan lupa menuliskan nama anggota kelompoknya. Belakang harus bagian paling belakang. Nama pian nulis tokohnya nggak sudah. Silakan tulis dulu. Anggota kelompoknya. Karena kita presentasikan lagi hasil dari Hatta yang mana? Kan nih ada 2, 4, 6, 1, 6 kelompok. Ada 6 orangnya berarti dari 6 yang mengamati tadi silakan. Yang catatan Marwa, catatan Najib, tadi ada kan
peristiwa penting. Adalah tadi kan mendengarnya membacakan peristiwa penting. Nah, ada kan peristiwa pentingnya lah. Penjajah Belanda. Adakah tadi yang menyimak videonya kemana dibawa Insinyur Soekarno pada tanggal 16 Agustus tadi? Di penjara. Nah, di penjara di diamankan Insinyur Soekarno-nya apalagi peristiwa penting. Bom tadi adakah? Adakah yang menyimak? Ada. Nah, dua daerah apa? Bom di Naga. Bom Jepang. Ya, Terus gimana? iya, benar Hiroshima dan sekali. Nagasaki. Nah, dulu Najib tadi menjawab bom tadi di Hiroshima dan Hiroshima dan Nagasaki. Jepang. Oh, punya Sambil dia mendiskusikan hasil dari pengamatan dia. Peristiwa penting lagi. Ojo. Tadi dibacakan teks proklamasi yang ibu dengar tadi tanggal 17 Agustus di rumah Insinyur Soekarno di Silakan bekerja sama dengan temannya Abidin. Ya, tokohnya dulu yang pertama tokoh penting dan peristiwa penting. Kekalahan para Jepang. Adakah yang ingat bunyi teks proklamasi itu kan pelajaran sebelumnya? Proklamasi kami Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia yang Jepang dibunuh. Hal-hal mengenai pemindahan dan perbaikan lain. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan sebab itu akan adalah Indonesia. Aku akan menjadi bukunya itu. Pandun. Oh, kami minta apa? Pinjam lagi lah, Pak. Oh, saya pinjam lagi lah. Oh, ada nggak lagi buku? Dapat buku kami udah well. Pokoknya kami
kerjasama lah, bilangnya mau kerjasama pasti akan cepat. Pasti akan dapat jawaban. Bah, habis. Ini Mbak, yang paling penting. Kan tadi ada Bilang pulpen saya. yang lain mencari, mengingatkan, yang lain menulis. Waktunya tinggal 15 menit. Oke? 15 menit lagi kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ada kesempatan.
dilakukan oleh video tadi kan sudah menonton video. Yaitu ditulis ada mesti sama kalau yang video ini kan itu seberapa kalian bisa memahami atau menangkap makna dari video tadi. Yang kalian ingat saja dari video yang amati tadi, selain bom Hiroshima dan Nagasaki tadi apa yang diingat? Tulis yang ingatnya, tulis yang ingatnya apa ya? Yang kalian ingat. Ada golongan pemuda. Ini berapa sudah persentasenya? Antara kedua golongan. Di rumah Laksamana Tadesi Medan diasingkan, Soekarno-nya diasingkan karena pesawat kesel.
Kembali ke tempat Pian. Gimana tadi? Oh, itu apa? Habis nih kita presentasi ke depan kelas tentang identifikasi video tadi. Kalau ada salah kesalahan Tadi dari kami dari anggota dan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Abidin. Mana patah? Siapa nih tertinggal? Siapa nih tertinggal sajian kolam? Buku itu kolam. Siapa nih? Duit turun Pak. Seribu rupiah. Ditolong dah. Silakan kembali ke tempat. Bukan saya Bu. Kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu minta kelompok Pertama. satu. Nah, kelompok satu presentasikan Kenapa dijak ke identifikasi dengan videonya. Dari kami. Apakah perwakilan atau semua? Semuanya. Semuanya. Kelompok satu yang Ibu tanya kelompok satu. Apakah kelompok satu mau mempresentasikan sendiri? Silakan kelompok satu presentasikan hasil dari videonya semua anggota kelompok. Yang lain Ibu minta tolong perhatikan apakah sama hasilnya dengan pengamatan kelompok Pian. Baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu hendak mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Woi, nama tokoh-tokoh penting satu. Insinyur Soekarno. Kalau usia ngelek, Awas kalau ada orang yang lewat. ngelek nah. Siapa lagi? Ahmad Barjo. Laksamana. Ya.
Ada lagi? Kami belum memperkenalkan ngaran kami ya. Anak yang memperkenalkan diri silakan. Silakan. Nama dari dia. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kelompok 1. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan Kita belum. Merah kan? 3. Orang punya belum masih. Selesai Duit kelihatan. Jangan di belakang awal. Silakan geser. Silakan perkenalan dulu sebelum presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelompok Laksamana pada Simaeda. menyaksikan Perkenalkan diri. Ayo. Dari Fajar. mohon bisa Begitu ya, Raja. Sama ulun nama Muhammad Farhan. Muhammad Rifki Fauzan. Silakan dipresentasikan hasil pengamatannya tadi. Oh, penting. Nyari sedikit pelajaran. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo. Laksamana Tadesi Madia. Laksamana Tadesi Meda. Soekarne Karto Dewerjo. Ya, Soekarno Kartu Dewerjo. Fatmawati. Ada lagi? Ya. Sayutem Malik. Malik. Peristiwa penting. Peristiwa penting diawali kekalahan Jepang dari pasukan Sekutu karena hancurnya dua kota sebesar di Jepang yang kota Hiroshima dan Nagasaki yang Agustus antara Sekutu pada tanggal 6 dan Agustus 9 Agustus tahun 1945 melihatkan kesempatan Toko Pemuda mengadakan rapat biasa menjelang kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan muda, yakni adanya perbedaan pendapat antar kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari bagian C. Kelompok 2. Silakan maju atau perwakilan atau semua anggota. Misalkan kami udah. Ajep. Sudah kerajaan. Satu kali. Kan Ajep lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota siapa dulu anggotanya? Anggota kelompok Rabu
Silakan sebutkan tokoh-tokohnya. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarni, Fatmawati, Sayuti Malik, Laksamana, Tadasi Maida, Ahmad Subarjo, Jojo Sarjo, Iwa Punting, 15 Agustus 1945, Perang Asia Pasifik, kekalahan Jepang, penulisan teks proklamasi 16 Agustus 1945, persiapan proklamasi dibaca pada tanggal 17 Agustus 1945. Kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom oleh pasukan pada tanggal 9 Agustus 1945. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk. Ya, hari ini kita sudah mempresentasikan hasil video tadi. Sekarang Ibu tanya kepada kalian semua. Siapa saja tadi tokoh yang sudah kalian catat? Soekarno. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo, Jojo Sarjo, Ada 7 tadi tokoh yang dia catat. Pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Soekarni, yang keempat Soeharjo. Fatmawati, Sayuti Malik, Laksamana, Tadasi Maida, lawan Diwirjo. Gojel, silahkan duduk ke tempat duduknya saja. Ada usah mencari itu. Nah. Farhan, sini. Rifki, sini. Rafa, sini Rafa. Rafle, sini. Biar terlihat. Ya. Silahkan sini. Mark Ibu. Dah. Hari ini sudah kita tadi mengamati video tokohnya hampir sama semua kelompok tadi menjawab. Ada 7 tokoh penting. Selanjutnya baris istilah penting tadi ada beberapa yang sama, ada yang berbeda, tapi Ibu ambil yang samanya tadi berarti sama pada menyimak videonya. Yang pertama peristiwa bom. Ya, bomnya ada 2 di Nagasaki dan di Hiroshima tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Persiapan kemerdekaan. Nah, di persiapan kemerdekaan tadi ada tokoh-tokoh yang mempersiapkan. Nah, yang terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Tokoh yang 7 tadi. Kalau Sayuti Malik tadi berperan sebagai apa? Proklamasi. Tadasi Maida nih Bang. Sebagai apa Tadasi Maida? Rumahnya dipakai untuk rapat mempersiapkan kemerdekaan tentang teks proklamasi ya. Alhamdulillah hari ini Bu Hendrian dapat menjawab. Sekarang silakan Ibu beri soal, silakan jawab masing-masing. Di buku lah, di buku. Oh, ada
Rep, bibiyakan ng buko ko. Natigyan niyo po. Alhamdulillah dapat. PR ka ba? PR. Yes, sir. Google. Grazie. YouTube bro. Oh, nenek pa bilabo. Ay na. Abo. Abo ay bo. Hindi ko ko. Iya. Hah, 11 ka 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 ay apa? Apa? Di atas. Sebutkan juga, sebutkan peristiwa penting yang terjadi setelah Isukulakan. Perkataan Indonesia. Menarik ya tadi tiga nih emang rapat Rapli duduknya Kita kamu kayak pada terlihat.
sudah bereskan semua alat tulisnya. Lalu istirahat. Kita mau waktunya habis. Kita berarti Ibu tarik kesimpulan materi hari ini hanya kita baca 2 ulang. Simpuni semuanya alat tulisnya. Nih kalau Nyapian menyimak presentasi kawan-kawan tadi pasti dapat jawab soal ini. Insya Allah semuanya dapat nilai bagus kalau memperhatikan, kalau belajar tadi memperhatikan kawannya presentasi. Sudah bereskan semuanya. Ada apa? Nomor 2 yang Kemerdekaan. C Bu Ai. Ya, C. Silakan. Putih ini Bu jawab kedua. Iya, C. Apa yang Anda pelajari di topik ini? Nah, tadi yang kita pelajari topik ini. Yang kedua, bagaimana perasaan setelah mempelajari perjuangan kemerdekaan Indonesia? Tapi perasaan diam yang timbul. Nomor 1 mengenal kemerdekaan. Terserah kayak nanti jawab Sudah. dari saya. Bila sudah, Ibu tarik kesimpulan tadilah dari materi tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada berapa tadi tokohnya? Ya, 7. Siapa saja tokohnya? Ini tokoh-tokoh perjuangan. Yang A, identifikasi peristiwa penting. Sebutkan 3 peristiwa penting yang terjadi setelah kemerdekaan. Tokoh Kemerdekaan Indonesia 3. 3 tokoh. siapa nomor 8 Tiga tokohnya. Jawabannya 3 jam. Tadi kita belajar ada 7 tokoh. Nah, itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Saiful Malik, Laksamana Tadasi Meda, siapa lagi Ahmad Subarjo, Sayuti Malik dan Fatmawati. Nah, yang kedua peristiwa penting tadi apa ya peristiwa penting yang sama dari ketiga kelompok tadi? Nah, peristiwa pemboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus Agustus 1945. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan topik peristiwa penting kemerdekaan Indonesia. Sekarang silakan simpuni alat tulisnya, bereskan atau simpuni alat tulisnya. Kita baca doa pulang. Silahkan baca doa. Simpuni dulu alat tulisnya. Simpuni alat tulisnya. Bersama-sama. Duduk Najib, Farhan silakan duduk ke tempatnya. Yang terlihat. Baca doa pulang. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tadi farduhu ila
Siap, siap.